Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ya aku, channelnya Mbak Mun. Gimana kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Untuk kalian yang baru menemukan channel aku ini, boleh ya di komen-komen dulu, di like videonya, dan jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga diaktifin lonceng merahnya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru di video-video aku selanjutnya. Nah guys, di video kali ini aku ingin menunjukkan nih sama kalian bisa lihat ya, bunga-bunga bougainville aku alhamdulillah lagi bermekaran semua, Masya Allah. Bagus kan? Nah kalian ada yang mau tahu nggak caranya tuh kayak gimana nih agar bunga kalian itu tuh bisa bermekaran terus menerus? Tentu ini pun ada perawatan rutinnya ya. Jangan berharap lebih kalau kalian malas mengurus tanaman-tanaman kalian ya. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Hahaha. Lanjut guys. Guys, di videoku kali ini aku tuh punya beberapa jenis bunga bougainville dan beberapa warna juga ya. Untuk mendapatkan bunga yang lebat seperti ini ada beberapa cara guys. Yang pertama-tama itu pastikan tanaman ini tuh mendapatkan sinar matahari ya. Minimal itu 5 jam sampai 8 jam. Kalau di tempat kalian ada full sinar matahari, itu malah lebih bagus ya untuk tanaman bougainville ini. Karena bougainville ini suka sekali dengan sinar matahari. Jadi dia ini bunganya itu akan tumbuh lebih lebat kalau terkena sinar matahari terus-menerus. Semakin banyak sinar matahari yang diterima sama bougainville ini, semakin banyak juga bunga yang akan dihasilkan. Karena matahari itu sinarnya itu bisa membantu untuk fotosintesis dari tumbuhan bougainville ini ya. Setelah pencahayaan atau sinar mataharinya ini dirasa cukup bagus buat bougainville, lalu ada yang namanya pemupukan guys. Iyalah, pemupukan itu penting ya untuk bougainville ini. Pupuk itu sama aja dengan nutrisi untuk bougainville ini. Sama seperti tubuh manusia ya guys. Tubuh manusia juga kan butuh nutrisi untuk berkembang. Dan bougainville ini pun juga butuh nutrisi untuk perkembangannya. Di sini aku memakai biasanya pupuk NPK 55 atau NPK 1010. Itu salah satu pupuk terbaik untuk bougainville. Dan dalam waktu pemupukan itu biasanya aku mupuknya itu sebulan sekali. Cara pemupukan itu bisa dengan dilarutkan dengan air pupuknya atau ditabur aja di atas tanah tempat tumbuh akarnya. Lalu setelah pencahayaan dipastikan bagus, terus habis itu pemupukan, kita melakukan pemangkasan guys. Nah, pemangkasan itu biasanya aku sebut dengan pruning. Kalau lagi berbunga seperti ini, jangan dipangkas guys, nanti dia ngambek dan susah lagi untuk berbunga. Akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk dia berbunga lagi. Lakukan pemangkasan itu setelah musim berbunga ya, atau bunganya ini tuh sudah rontok semua, itu baru kita melakukan pruning atau pemangkasan. Buang cabang yang mati atau rusak dan dipotong juga ujung dari tanaman untuk mendorong pertumbuhan baru dan lebih banyak bunganya juga. Lalu setelah itu kita melakukan penyiraman.
Nih, kapan aja sih lakuin penyiraman itu untuk bougainville? Sedangkan bougainville kan suka sekali panas kan? Kalau untuk aku sendiri ya guys, nyiram bougainville itu aku lihat aja tanahnya itu udah kering apa belum. Kalau belum, itu biasanya aku tidak melakukan penyiraman. Jadi aku menunggu tanahnya itu sekiranya kering baru aku siram lagi. Nah, siramnya itu juga aku harus sampai tanahnya itu benar-benar basah ya, atau banjir, karena aku nyiramnya itu nungguin tanah itu kering. Jadi pas aku siram lagi, dia itu harus aku kenyangin air dulu. Dan pastiin juga ya media tanamnya itu atau tanahnya itu memiliki drainase yang baik. Lalu guys, setelah itu kita juga harus menentukan lokasi penempatan dari bunga bougainville ini ya. Bunga bougainville kan suka sekali panas, jadi dia itu harus ditempatin di bawah sinar matahari dan harus terlindung dari angin-angin kencang ya. Tapi pastikan juga dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Oke guys, aku ulangin lagi hal-hal yang harus diperhatikan agar bougainville-nya ini berbunga lebat. Yaitu yang pertama itu pencahayaan. Harus terkena sinar matahari yang banyak ya. Yang kedua, pemupukan. Nah, pemupukan ini juga harus dilakukan sebulan sekali. Dan yang ketiga itu pemangkasan atau pruning. Nah, itu tuh bisa juga dilakukan setelah musim gugur bunga-bunga ini, atau aku biasanya sebulan sekali juga udah aku pruning. Lalu setelah itu ada yang keempat, yaitu penyiraman. Penyiraman itu nunggu tanahnya kering aja ya guys, jangan sering-sering disiram. Yang kelima itu lokasi penempatan, jangan ditaruh di tempat yang anginnya itu kencang, karena nanti biasanya tuh akan patah batang-batangnya itu. Dan guys, pastikan juga media tanamnya ya. Media tanamnya itu harus benar-benar ternutrisi dengan pupuk itu ya. Jadi kalau tanahnya itu sudah ternutrisi, udah kebagian cahaya yang bagus, kena sinar matahari, insya Allah ya guys, dengan mengikuti tips-tips yang tadi aku sebutin, bunga bougainville kalian itu akan lebat dan pastinya akan memberikan keindahan yang menawan. Oh iya guys, selain tips-tips tadi, aku juga akan menjelaskan ke kalian tentang tips pruning ya. Itu tuh sangat penting banget untuk merimbunkan bunga-bunga kalian dengan teknik pruning. Nah, pemangkasan atau pruning bougainville itu bermanfaat untuk mengontrol pertumbuhan ya, mendorong pembungaan, terus meningkatkan kesehatan tanaman juga. Dan dia juga menjaga bentuk yang kita inginkan. Karena kalau kita tidak menjaga bentuknya, bougainville itu rantingnya itu akan kemana-mana guys, akan morat-marit sebenarnya. Jadi kita tuh harus melakukan teknik pruning untuk menjaga keindahan tumbuhnya dari bunga-bunga bougainville ya. Pemangkasan itu juga membantu menghilangkan cabang yang rusak atau mati dan merangsang pertumbuhan tunas baru yang lebih kuat. Jadinya tanaman kita itu nggak cepat rusak ya. Nah, pruning itu juga meningkatkan kesehatan dari tumbuhan. Pemangkasan itu juga membantu menghilangkan cabang yang mati atau rusak kan, mencegah penyebaran penyakit, dan memungkinkan tanaman untuk fokus pada pertumbuhan yang sehat dan mempertahankan bentuk yang diinginkan juga ya pruning ini. Jadi nih guys, kalau misalkan kalian ingin membonsai atau memperindah tanaman bougainville ini, bisa sekali ya guys, kita bisa atur bagaimana cara dia tumbuhnya, arahnya kemana, atau mau dibentuk seperti apa. Ada yang bentuknya melingkar, ada yang dibentuk pendek agar memang rimbun ya seperti bonsai, atau juga
kita bisa menginginkan bentuk apa yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah guys, pruning itu juga merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru ya. Jadi dengan memotong cabang-cabang yang sudah lama, itu akan mendorong pertumbuhan tunas baru yang lebih kuat dan produktif. Jadi itu pun juga akan memperbanyak tunas-tunas lainnya ya. Jadi yang harusnya numbuhnya satu nih, kalau kita sudah pruning dia akan menjadi 2 cabang atau 3 cabang. Kalau beruntung dia juga akan menjadi 4 cabang. Tapi biasanya dia itu akan menjadi 2 cabang saja. Oke guys, sudah dulu penjelasanku tentang tips-tips melebatkan bunga bougainville ya, dan tentang penjelasan pruning juga. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan penjelasan aku sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. See you.